Saya Yeni, Operation Manager of the Apple Developer Academy at Binus, tapi saya tidak sendiri. Bersama saya ada Pak Andi. Hi, my name is Andi Abadi dan saya adalah Operation Manager of Apple Developer Academy at Universitas Ciputra di Surabaya. So, before we begin, bersama kita hari ini adalah Sakar Wibowo dari Apple Developer Academy at Infinite Learning Batam, ditepani oleh Adityo from Apple Developer Academy at Binus Jakarta. Dan sekarang mereka berdua akan memperkenalkan the Apple Developer Academy program in Indonesia. Go ahead, guys. Morning from Indonesia. Thank you, Kak Andi. So, guys, terima kasih banyak udah join di online info session Apple Developer Academy at Indonesia. Perkenalkan, nama aku Sekar, Marketing and Student Acquisition untuk Apple Developer Academy at Infinite Learning. Hari ini aku juga ditemenin sama Kak Tio nih, Marketing and Student Acquisition untuk Apple Developer Academy at Binus. Hai Kak Tio. Hai, halo semua, selamat pagi. Di kesempatan kali ini, aku mau jelasin nih, apa sih sebenarnya Apple Developer Academy? Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu ya tentang program kami, atau mungkin ini bahkan baru pertama kali nih kalian dengar tentang Apple Developer Academy. Nah, Apple Developer Academy adalah inisiatif Apple yang berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan menciptakan world-class developer yang inovatif. Program kami membantu kalian untuk mengembangkan aplikasi kalian sendiri dan menjadi profesional yang berpengetahuan luas dan juga terbuka. Jadi melalui program kami, kalian juga bisa mengasah keterampilan leadership kalian dalam membangun tim, berkolaborasi secara efektif, dan pastinya menambah value di CV kalian masing-masing. Nah, selain itu, we are a part of a global community. Nah, Kak Tio, kira-kira kenapa ya kita sebutnya itu global community nih? Yes, benar banget Sekar. Jadi Apple Developer Academy itu adalah worldwide community, di mana kami menyediakan fasilitas nih teman-teman yang bisa dipergunakan oleh seluruh peserta sebagai penunjang sebagai world-class developers. Oke, so Apple Developer Academy program ini sudah ada di berbagai negara seperti yang teman-teman bisa lihat di peta yang ada di layar. Jadi sebelumnya sudah ada di Brazil, di Italia, lalu di negara kita nih, Indonesia, dan ada juga di Amerika itu sendiri dan juga di Perancis. Nah, jadi kita harus bangga nih sebagai warga negara Indonesia karena Apple telah memilih negara kita sebagai salah satu perwakilan mungkin di Asia Tenggara nih karena nggak ada yang lainnya selain Apple Developer Academy di Indonesia. So, secara umum programnya itu ada dua nih teman-teman, yaitu Academy dan Foundation. Tapi yang akan kita bahas hari ini bersama aku dan Sekar itu adalah program Apple Developer Academy, yaitu 10 bulan scholarship and juga internship untuk membantu teman-teman menjadi seorang world-class developers. Seperti yang sudah aku jelaskan, bahwa Apple Developer Academy kan sudah ada di Indonesia, dan tadi sempat di-mention bahwa ada di 3 lokasi. Tapi di mana sih spesifiknya? Nah, kita ada di Jakarta, Tangerang, actually, lalu ada juga di Surabaya, dan juga ada di Batam. Nah, masing-masing ini memiliki partners yang berbeda-beda. Kalau di Jakarta, kita dengan Binus University, di Surabaya dengan Universitas Ciputra, dan di Batam dengan Infinite Learning. Nah, jadi untuk teman-teman yang kiranya tahun depan nih ingin kembali lagi ke Indonesia, khususnya yang sekarang berada di luar negeri gitu ya, mungkin di US dan daerah lain, monggo silakan untuk cari informasi di lokasi tersebut dan mulai mendaftar di domisili yang berdekatan dengan wilayah tinggal kalian. Atau buat teman-teman yang sudah ada di Indonesia, ya silakan mendaftar di wilayah yang domisilinya dekat dengan kalian. Nah, pasti aku yakin background kalian juga beragam nih. Mungkin ada yang sudah tahu IT, tapi ada yang belum tahu tentang IT atau mungkin profesinya sangat unik gitu ya. Nah, karena tadi aku dan Sekar sudah berkali-kali bilang tentang world class developers gitu ya. Mungkin aku pengen tanya nih ke teman-teman, sebenarnya apa sih world class developers? Atau mungkin lebih spesifiknya developers itu siapa sih? Nah, silakan gunakan fitur chat di dalam platform ini. Kalian bisa type jawabannya di sana supaya nanti kita tahu nih ke depannya yang dijelaskan oleh aku dan Sekar apakah menjawab arti dari world class developers untuk teman-teman gitu. Kurang lebih kayak gitu, Sekar. Iya nih, aku sama Tio mau tahu dong, kira-kira menurut kalian, world class developer tuh apa sih? Sekarang ayo kita recap sebenarnya world class developer tuh apa sih? Jadi, seorang world class developer itu yang pertama adalah seorang long life learner. Jadi, developer bukan cuman about coding ya, teman-teman, bukan cuman coder aja, tapi it's way bigger than that.
Jadi, developer adalah seseorang yang bisa memecahkan masalah yang terjadi di sekitarnya melalui teknologi untuk membantu sesama dan juga lingkungannya. Yang kedua, seorang world-class developer haruslah memiliki yang namanya purposeful mindset. Jadi teman-teman nih passionnya apa? Purpose kalian apa sih sebenarnya? Interestnya apa? Ada nggak sih kira-kira misalkan topik-topik tertentu yang emang kalian tuh senang banget bahas? Pengen banget cari solusi dari sebuah isu atau permasalahan tersebut. Nah, melalui program kami di Apple Developer Academy, kalian akan terbantu untuk mencari purpose atau tujuan dari passion kalian masing-masing. Nah, teman-teman akan belajar gimana sih caranya memecahkan masalah atau mencari opportunity dari bidang yang paling kamu sukai. Dan yang nggak kalah penting juga, seorang world-class developer tentunya harus diimbangi dengan world-class mindset dan juga memiliki skill set yang mumpuni both in technical and professional skills. Nah, BTW, Kak Tio, pasti udah banyak banget nih dari teman-teman yang penasaran ya, gimana sih caranya kita bisa menjadi seorang world-class developer melalui program kami di Apple Developer Academy. Oke, Sekar. So, di Apple Developer Academy kita memiliki sebuah framework yang digunakan untuk menunjang diri kita sebagai world-class developers. Namanya Challenge Based Learning atau biasa kita singkat CBL. Nah, ini adalah framework yang kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari di Academy, khususnya dalam proses pengembangan aplikasi di platform iOS. Kegiatan ini selalu dimulai dari kita sendiri. Kalian bisa lihat di warna orange, itu adalah engage, untuk memahami passion kita dan big idea yang ingin kita kembangkan. Lalu kita investigate, go to the green colors, melakukan observasi seluas-luasnya, baik dalam proses pencarian data, informasi, user interview, dan observasi lapangan lainnya. Kemudian diakhiri dengan act, yaitu proses implementasi dari solusi tersebut, dan evaluasi dari hasil investigasi kita. Secara umum, gambaran dari CBL ini adalah research. Jadi, apa yang kita lakukan di Apple Developer Academy, not literally just code, atau tidak langsung jump into conclusion, but we do a research for the conclusions. Dengan framework ini, para peserta di Apple Developer Academy akan sangat terbantu untuk membuat aplikasi yang tidak hanya bisa dihasilkan, tapi juga berdampak untuk penggunanya. Menjadi impact untuk komunitas yang ingin dibantu, turns your idea and implement it to solve real-life problems. Nah, itu keywords-nya. Salah satu contoh yang aku ingat ya, di Jakarta ada developer yang mengembangkan aplikasi Kairan. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi pencarian arah kiblat atau arah sholat ya bagi umat muslim yang ingin menjalankan ibadah. Nah, awalnya aplikasi ini dasarnya adalah membantu teman-teman kita yang tidak bisa melihat atau kita bisa bilang teman netra untuk membuat mereka bahagia gitu ya. Jadi bagaimana nih teman-teman yang tidak bisa melihat, teman netra ini bisa bahagia, yang biasanya kita sebagai orang yang misalkan bisa melihat ini, kita bahagia dengan hal-hal yang visual, antara nonton, jalan-jalan, ngobrol sama teman, dan lain sebagainya. So, ternyata melalui proses CBL, Challenge Based Learning tadi, teman-teman dari developer Kairan mengerti bahwa kebahagiaan bagi teman netra itu sangat simpel. Arti kebahagiaan buat mereka adalah bisa melaksanakan apa yang mereka paling suka, yaitu ibadah dengan benar, secara mandiri tanpa harus dibantu oleh orang lain. So, proses CBL inilah yang membantu developer Kairan untuk memberikan solusi dari real life problems yang mereka alami di komunitas teman netra. Nah, itu sedikit ide yang aku bisa capture dari pengalaman diskusi dengan teman-teman di Apple Academy Jakarta, dan mungkin banyak lagi dari Surabaya dan Batam yang bisa kita dengarkan. Dalam sharing selanjutnya, aku juga mau minta tolong Sekar untuk ceritakan nih salah satu value kita yang ada di Academy, yaitu T-Shape Professional. Apa sih itu, Sekar? Thanks, Kak Tio. Nah, kan tadi udah aku jelasin ya, seorang world-class developer juga tentunya perlu didukung dengan skill set yang mumpuni. Ya, jadi sehingga sambil kalian menyelami metode pembelajaran CBL yang tadi udah dijelaskan oleh Kak Tio juga, teman-teman juga akan mendapatkan technical or coding skills, UI UX design skills, dan tentunya teman-teman juga akan diperkaya dengan professional skills seperti misalkan storytelling, pitching, membuat keynote yang baik, dan juga belajar gimana sih caranya berkolaborasi dengan efektif dan efisien sesuai dengan market need saat ini. Nah, kira-kira nih kalau misalkan kita menjadi learners di Apple Developer Academy,
Kak Tio, benefitnya ada apa aja ya? Ya, tentunya ada. Dan kita udah pasti siapin benefit yang luar biasa banget buat teman-teman learners di program kita, Apple Developer Academy. Yang paling umum yaitu program beasiswa penuh. Jadi tanpa biaya sepeser pun yang bisa diikuti oleh teman-teman warga negara Indonesia. Jadi buat beberapa kawan-kawan juga yang masih berkuliah, program Apple Developer Academy juga bisa didaftarkan menjadi program magang kalian atau internship di kampus kalian gitu ya, tentunya dengan stipendium. Nah, relate sedikit dengan apa yang Sekar informasikan sebelumnya tentang T-shape professional, bahwa program beasiswa penuh ini kita tidak melihat perbedaan background. Jadi mau kalian backgroundnya technical, coding, maupun desain, atau others expertises seperti marketing, public relations, mungkin medis, dan lain sebagainya, itu welcome to join the academy. Nah, berapa lama untuk programnya? Yaitu 10 bulan, dimulai dari Februari sampai dengan Desember setiap tahunnya. So, semua learners yang nantinya akan masuk ke dalam ekosistem kita akan difasilitasi oleh latest Apple device. Nah, kenapa selalu terbaru? Karena kita ingin teman-teman menghasilkan inovasi yang updated, jadi tidak backdated ke teknologi tahun sebelumnya. At minimum, personal loan device ini yang akan kalian gunakan iPhone dan juga MacBook, but untuk device yang lain seperti mungkin Apple Watch, iPad Pro, Apple Pencil, dan lain sebagainya, itu bisa made by request. Intinya menyesuaikan dengan pengembangan yang ingin kalian lakukan. Tentunya akan ada interaksi langsung nih dengan profesional fasilitator yang ada di ekosistem kita. Ada juga dari teman-teman Apple Tech Evangelist dan juga industri experts yang sering kita undang untuk berdiskusi dan juga sharing di dalam ekosistem kita. Sehingga teman-teman learners di sini tidak hanya bisa belajar dari sesama learners, tapi juga bisa belajar dari fasilitator maupun experts yang kita hadirkan di Apple Developer Academy. Sehingga seluruh aplikasi yang dihasilkan itu benar-benar bisa menjadi solusi untuk masyarakat atau at least komunitas yang ingin kalian bantu. Dan yang terpenting nih teman-teman, 100% hak cipta pengembangan milik developers-nya. Jadi intellectual property dari seluruh karya yang kalian hasilkan, aplikasi itu menjadi hak milik pengembang setiap proyeknya. Nah, luar biasa kan? Tapi masih ada satu lagi, yaitu kami mendukung karir kalian setelah kalian lulus dari program Apple Developer Academy melalui acara Talent Spark. Jadi acara Talent Spark ini adalah acara graduation day kita, di mana Apple Developer Academy itu menyediakan wadah link and match antara learners yang sudah menghasilkan karya dan juga industri yang kami undang secara khusus. Baik dari kalangan kementerian, instansi, petinggi-petinggi dari perusahaan swasta maupun multinasional, venture capital, bahkan kalangan rekruter. Sehingga seluruh peserta ini tidak hanya selesai program begitu saja, tapi kita membantu untuk mendorong kalian masuk ke industri sehingga membuka kesempatan nih, opportunity untuk mungkin sebagai pekerja atau mengembangkan proyek kalian menjadi proyek startup yang menguntungkan untuk bisnis di masa depan kalian. Nah, itu kurang lebih benefit yang ada di Apple Developer Academy, dan kalau nggak ditanya mungkin banyak benefit yang kita lupa nih jelasin. Jadi jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan silakan taruh di chat untuk bertanya. Menarik banget kan? Di mana lagi ada program seperti ini dengan fasilitas dan benefit yang sangat khusus nih buat kalian. Gitu ya, pasti sekarang banyak yang nanya nih Sekar. Di kepalanya tuh udah mulai, oh gimana nih masuknya? Gimana nih cara bisa diterima di program kita? Nah, mungkin kamu bisa bantu jawab nih Sekar pertanyaan mereka semua. Oke, Kak Tio habis main reading ya, udah pada nanya itu ya di kepala ya, tahu aja gitu. Jadi aku mau menjawab nih ya pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin udah muncul nih di kepala kalian. Kira-kira siapa aja sih yang bisa jadi seorang world class developer? Jadi jawabannya is as simple as everyone, teman-teman, as long as you are at least 18 years old. Jadi seperti yang tadi Kak Tio juga udah sempat jelasin ya, siapapun bisa menjadi seorang world class developer, tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang background-nya bukan IT, belum bisa coding mungkin, tidak bisa desain gitu ya, karena semua orang pasti punya keahlian yang berbeda-beda pastinya yang akan berguna pada fungsinya masing-masing di program kami. Selain itu, we also want you to be highly motivated, creative, collaborative, dan yang paling penting, you have to be passionate in learning. Karena seperti yang tadi udah sempat kita jelaskan juga, seorang world class developer harus selalu siap untuk belajar hal-hal baru setiap hari. Nah, kira-kira kan kalian udah tahu nih persyaratannya seperti apa. Untuk step by step application-nya ada apa aja, Kak Tio? Ya,
langkah atau flow dari rekrutmen Apple Developer Academy. Yang paling umum adalah pendaftaran ke Apple Academy selalu kita lakukan 1 tahun sebelumnya. Jadi, bagi yang mau mendaftar ke program kita, di tahun ini adalah proses rekrutmen untuk penyelenggaraan programnya Februari-Desember 2022. Nah, umumnya ada 4 langkah ini nih, teman-teman. Gitu ya. Yang pertama, yang paling kiri itu adalah application process melalui website Academy di masing-masing lokasi. Di application process itu terdiri dari beberapa tahap. Yang paling umum adalah memasukkan data pribadi, seperti memindahkan data KTP kalian ke dalam registrasi kita. Lalu nanti ada motivation letter, terus ada juga CV, portfolio updates, uploads, dan lain sebagainya. As simple as kalian tinggal masuk ke dalam website kita, lalu register yourself, and then follow aja terus guidelines yang diberikan di dalam website tersebut. Nah, setelah datanya lengkap, tolong diperhatikan, harus lengkap karena apa? Kalau nggak lengkap, kita nggak akan undang ke proses berikutnya, yaitu online test gitu ya. Nah, buat yang sudah lengkap datanya, masuk ke online test, sangat umum, kalian bisa lakukan dimanapun, kapanpun, jadi 24 jam, mau yang kerjain malam atau kerjain pagi, silahkan. Dan mungkin tips sedikit untuk online test ini, nggak perlu takut karena basically, walaupun ada pertanyaan teknikal bagi yang non-teknikal gitu ya, non-programming person, nggak perlu khawatir, kalaupun salah nanti ada porsi penilaian yang memang membedakan dengan teman-teman yang sudah paham tentang teknikal. So, bekali diri kalian dari sekarang untuk bisa mengerjakan online test di Apple Developer Academy kalau sudah diundang. Nah, bagi yang lolos online test, nanti akan langsung masuk ke dalam sesi interview, di mana interview ini sendiri fokusnya itu bukan one-on-one seperti kita daftar kerja, tapi fokus group discussion. Jadi kita undang group of people, and then kita bagi 2 grup, lalu nanti diskusi untuk memecahkan masalah yang kita berikan. Nah, tujuan dari fokus group discussion ini bukan berarti yang menang akan masuk ke academy dan yang kalah gagal gitu ya, nggak kayak reality show, bukan. Tapi tujuannya adalah untuk melihat apakah teman-teman bisa berkolaborasi, how to communicate with others peoples, and then how you share something that you understand with others people, maybe then they don't understand yet. So, jadi soft skill yang lebih kita lihat dalam proses interview ini. That's why bentuknya focus group discussion. Nah, kalau sudah selesai semuanya sampai interview dan dinyatakan lolos, portfolio review, teman-teman cukup menunggu saja. Nanti masing-masing akademi akan memberikan notifikasi melalui email pribadi kalian. Nanti programnya akan mulai di Februari hingga Desember. Kurang lebih begitu untuk flow-nya. Nah, pendaftaran menjadi peserta program Apple Academy ini, teman-teman bisa lihat di slide kita yang ada 3 lokasi di BINUS, di Universitas Ciputra, dan juga di Infinite Learning. Masing-masing mewakili daerahnya, Jakarta, Tangerang bersama dengan Apple Developer Academy at BINUS, Surabaya dengan Apple Developer Academy at Universitas Ciputra, dan Batam bersama dengan Apple Developer Academy Infinite Learning. So, ada QR code di sana, kalau mau langsung daftar bisa di screenshot. Tapi kalau mau nanya-nanya dulu, kita juga taruh di sana ada semacam website dan juga social media untuk kalian berinteraksi. Selanjutnya, aku dan Kak Sekar akan ajak teman-teman sedikit nih untuk ini ya, virtual showcase sedikit ya Kak Sekar ya. Mungkin boleh diajak berkeliling dong. Ya. Oke, jadi before we end this presentation ya, aku sama Katia mau ajak a quick virtual tour alias keliling Academy. Udah ada nih kita prepare beberapa foto-foto dari Academy kami di Indonesia. Jadi as you can see, udah 11-12 banget nih sama fasilitas yang mungkin kalian dapetin di US buat teman-teman yang sekarang sedang belajar di US. Nah, di sini untuk yang sebelah kiri itu ada Lab Academy, di mana itu adalah main room kalian untuk discuss bareng teman-teman, discuss bareng mentor kalian juga nantinya di Academy. Ada juga learning pods, tempat individual buat kalian kalau lagi, let's say, mau belajar sendiri, mau baca-baca nih berdua sama teman kalian. Nah, I think that will be lebih enak kali ya untuk kalian lakukan di learning pods. Selain itu juga, kita juga punya auditorium yang biasa kita gunakan untuk event-event yang lebih besar dan juga tempat pantry usually untuk kalian kalau mau istirahat. Okay, so that is basically it from us. Jadi semoga kalian bisa berkesempatan untuk mulai learning journey kalian di Apple Developer Academy Indonesia. We believe that everyone should have the opportunity to create something that can change the world. So we really look forward to your application at Apple Developer Academy Indonesia. Hope to see you soon again and good luck. Thank you, Tio dan Sekar.
Tadi presentasinya menyeluruh ya tentang program Apple Developer Academy, ya mulai dari benefitnya dan sampai bagaimana proses aplikasinya. Berikut ada beberapa apps-apps yang sudah dihasilkan oleh para alumni dari Apple Developer Academy, mulai dari cohort pertama kami sampai yang terakhir Desember 2020, our last cohort ketiga, and saat ini juga sedang berlangsung cohort keempat kami, starting February 2021 sampai dengan Desember 2021, yang of course akan terus menambah hasil-hasil inovasi apps-apps yang akan dihasilkan oleh para peserta dari Apple Developer Academy. If we can see, kategori dari apps-apps ini is also very various karena tergantung atau depend dari passion masing-masing kelompok ya, tidak diharuskan atau diwajibkan. Jadi apps-nya ini ada yang memang lebih ke health atau ke education, ada juga lifestyle, hobbies, ada juga art and creativity, ada yang untuk public services, itu banyak sekali variasinya karena memang balik lagi tadi engage ke passion dari masing-masing peserta seperti yang dijelaskan oleh Tio dan Sekar tadi ya, framework CBL tadi. Seperti itu. Nah, another point yang akan kita share juga adalah bahwa semua peserta, alumni, dan juga mentors itu punya kesempatan, have a chance untuk apply, ikut join di yearly WWDC conference ya, worldwide conference yang diadakan oleh Apple, event tahunan. Nah, ini juga another good opportunity ya untuk bisa apply gitu. Jadi mentors, alumni, termasuk alumni ya, termasuk peserta itu bisa setiap tahunnya mencoba untuk apply, ikut di event WWDC ini. Sampai dengan saat ini, total alumni dari Apple Developer Academy itu sudah lebih dari 1.200 ya, 1.256 alumni, dan akan terus bertambah seperti itu. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk join di program kita, ada QR code, lokasinya juga bisa dipilih ya, apakah yang memang lebih cocok di Jakarta atau Surabaya atau Batam. Dan lengkapi akun kalian, nanti kita akan invite untuk online test dan juga interview. Right. And just to cap it off, jangan lupa teman-teman, this is a golden opportunity. Anyone can join the Apple Developer Academy Indonesia and you can become a world-class developer with us. Take a look at the screen and scan the QR code of the academy that you are interested in, and we are looking forward to see you as a participant in 2022. Thank you very much. Apply, guys. See you at the academy. Thank you. Thank you, everyone.